Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Menggenapi Kitab Suci. Kamis edisi Injil Markus bersama saya, Fani Paendong. Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai 65. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menentangkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenang untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Coba perhatikan, di dalam kalimat terakhir ini dikatakan, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata
merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, Anak dari yang terpuji?" Tampaknya mereka memang tidak sehati untuk dapat memberikan kesaksian palsu tentang Yesus. Selanjutnya dikatakan, jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, ada satu poin penting. Tak kala Tuhan Yesus ditangkap, dia berkata, "Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Tentunya kita tahu apa yang Tuhan Yesus maksudkan dalam kalimat ini. Bumi akan berlalu, tapi semua yang dikatakan di dalam kitab suci tinggal tetap. Bukankah kita pun sebagai orang-orang percaya akan mengalami banyak hal seperti yang terdapat dalam kitab suci? Salah satu di antaranya bahwa Alkitab mengatakan hari-hari di depan kita tidak menjadi lebih baik, namun manusia akan lebih mencintai dirinya sendiri. Kasih sebagian orang mulai dingin. Kita sedang menghadapi dunia yang semakin jahat, namun biarlah kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama tetap ada dan menjadi berkat. Amin.